masih bersama dengan aku, Brenda. Di video ini kita akan membahas part kedua dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau yang sering disebut dengan income statement. Kita akan belajar tentang gimana cara perusahaan memperoleh pendapatan, apa aja biaya yang akan muncul, dan gimana sih itu semua akan mempengaruhi keuntungan perusahaan nantinya. Income statement adalah bagian dari laporan keuangan yang ngegambarin kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Secara garis besar, dari laporan ini investor bisa melihat pendapatan, biaya, laba, atau kerugian yang dialami sama si perusahaan. Jadi kalau kita mau tahu perusahaan untung atau enggak, kita bisa lihat nih dari laporan ini. Nah, komponen laporan keuangan yang pertama adalah pendapatan, yaitu total hasil yang diperoleh perusahaan setelah menjual produk atau jasanya ke pelanggan. Jadi kalau kita balik ke contoh Stockbit Chicks tadi, maka mereka akan mendapatkan pendapatannya dari hasil jualan ayam gorengnya. Selanjutnya, ada yang namanya harga pokok produksi atau HPP. Ini tuh biaya yang berkaitan langsung sama aktivitas produksi perusahaan, bisa barang ataupun jasanya. Dengan kata lain, makin besar kuantitas produksi, maka makin besar juga nilai HPP-nya. HPP ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya manufaktur lainnya. Buat contoh Stockbit Chicks yang termasuk ke dalam HPP-nya itu seperti beli daging ayam, beli tepung, sampai beli paper bag buat bungkus ayamnya. Nah, pendapatan yang diperoleh oleh Stockbit Chicks itu kemudian dikurangi sama HPP ini. Maka kamu akan mengetahui nilai laba kotor. Semakin besar margin laba kotornya, artinya produksi perusahaan semakin efisien. Next, ada yang namanya beban operasional. Komponen di dalamnya antara lain seperti beban pemasaran dan penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban pemasaran dan penjualan itu contohnya seperti iklan, promosi, dan distribusi sampai ke konsumen akhir. Sebagai contoh, Stockbit Chicks ingin supaya produknya menjangkau lebih banyak pelanggan. Maka mereka mutusin untuk pasang iklan di YouTube. Nah, biaya yang dikeluarkan buat iklan ini akan dicatat sebagai beban pemasaran dan penjualan. Sementara itu, beban umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang operasional perusahaan. Contohnya beban gaji karyawan kantor, jasa konsultasi, dan biaya merek. Selain beban operasional, kita juga mengenal beban dan pendapatan lain-lain. Pos yang ini biasanya dipisah karena munculnya sesekali aja, dan bukan bagian dari kegiatan inti perusahaan. Contohnya adalah penjualan aset tetap atau hasil dari nyewain aset. Misalnya nih, Stockbit Chicks ngejual truk bekas yang biasa dipakai untuk ngangkut ayam. Mereka bakal dapat penghasilan dari penjualan truk itu yang bukan bisnis utama mereka. Nah, kalau kita kurangin laba kotor tadi dengan beban operasional dan beban lain-lain, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba operasional. Mirip dengan laba kotor, makin besar marginnya, artinya perusahaan ini makin efisien dalam beroperasi. Tapi kinerja perusahaan tuh nggak cuma dipengaruhi oleh operasional saja loh. Performa perusahaan juga bisa terdampak sama aktivitas financial yang mereka lakukan. Hal ini bakal dicatat dalam akun finance dan income cost. Finance income dan cost alias pendapatan dan beban keuangan adalah pendapatan dan pengeluaran perusahaan akibat aktivitas keuangan dan nggak berkaitan dengan hasil operasional. Finance income atau pendapatan keuangan salah satunya bisa diperoleh dari pendapatan bunga deposito di bank. Misalnya nih, Stockbit Chicks nyetor uang di bank sejumlah 10 miliar dengan bunga 4% per tahun. Berarti mereka akan mendapatkan finance income sebesar 400 juta per tahunnya dari bunga atas simpanan mereka tadi. Sebaliknya juga begitu. Misalkan Stockbit Chicks pinjam 10 miliar ke bank dengan bunga 12% per tahun. Artinya mereka bakalan punya finance cost alias beban keuangan yang harus dibayarkan sebesar 1,2 miliar per tahunnya. Setelah itu, jika laba operasional yang kita punya ditambah dengan pendapatan keuangan dan kemudian kita kurangi lagi dengan beban keuangan, maka kita akan mendapatkan yang namanya laba sebelum pajak. Besarnya pajak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dikalikan dengan persentasi pajak yang efektif. Artinya, hanya perusahaan yang di tahun ini memperoleh laba sebelum pajak saja yang akan dikenakan pajak. Kalau lagi nggak untung ya biasanya nggak akan ada pajak yang ditagih ke perusahaan itu. Kalau sudah paham apa itu pajak, kemudian kita baru bisa mendapatkan yang namanya laba bersih. Caranya mudah, yaitu kita kurangi saja laba sebelum pajak dengan besaran pajak yang ditagih, barulah kita akan mendapatkan laba bersih atau dalam laporan keuangan biasa ditulis sebagai laba tahun berjalan. Semakin tinggi laba bersih, tentu semakin baik bagi si perusahaan. Tidak berhenti di sini, laba bersih juga masih punya turunannya lagi,
Yang pertama adalah laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan yang kedua adalah laba bersih yang diatribusikan kepada non-pengendali atau non-controlling interest. Sebagai investor saham, kita akan selalu melihat laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Alasannya, dia nunjukin sebetulnya seberapa besar sih keuntungan yang diperoleh dan akhirnya masuk lagi ke pemiliknya. Misalnya, balik lagi ke contoh Stockbit Chicks tadi. Kali ini Stockbit Chicks punya anak perusahaan, namanya Bibit Chicks. Tapi saham yang dimiliki Stockbit Chicks ini hanya 51%. Sementara 49% sisanya punya orang lain. Nah, ketika Bibit Chicks ini untung, misalnya 100 juta, sebenarnya 100 juta ini akan dicatatkan di laporan keuangannya Stockbit Chicks. Karena Stockbit Chicks tadi merupakan pemegang saham pengendali dengan jumlah saham yang paling banyak di Bibit Chicks. Tapi sebenarnya kan hak untuk Stockbit Chicks itu cuma sebesar 51 juta aja, yang didapat dari 100 juta dikali dengan porsi saham yang dipegang, yaitu 51%. Maka dari itu, di akhir bagian income statement, perusahaan akan membagi dua nih. Mana yang laba bersih yang benar-benar menjadi hak untuk pemilik entitas induknya, sedangkan sisanya artinya milik orang lain atau kepentingan non-pengendali. Untuk menyimpulkan semuanya, income statement dapat memberikan gambaran gimana sebuah perusahaan beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Dari laporan ini, kamu dapat melihat seberapa besar pendapatan yang diperoleh, sebaik apa perusahaan dalam mengelola biaya, hingga akhirnya dapat menghasilkan yang namanya keuntungan atau bahkan juga bisa saja rugi kalau pendapatannya lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan.